Putih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin innaka hamidun majid, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk puasa di siang harinya. Tujuan utama diperintahkannya puasa adalah agar orang-orang yang beriman terangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa puasa bisa meningkatkan derajat seseorang menjadi orang-orang yang bertakwa? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat puasa itu melatih manusia untuk mengendalikan beberapa hal. Yang pertama, puasa melatih kita untuk mengendalikan keinginan kita untuk mengambil hak-hak orang. Puasa mengajarkan kita untuk tidak makan dan tidak minum di siang harinya. Jika makanan dan minuman yang itu adalah milik kita sendiri, dilarang untuk kita makan dan dilarang untuk kita minum di siang hari karena bisa membatalkan puasa, tentu kita juga mampu untuk mengendalikan diri kita mengambil hak-hak orang lain. Artinya dengan menahan diri dari makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, itu mengandung hikmah agar kita mampu menjaga diri kita untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita dan apa yang bukan milik kita. Kemudian yang kedua, puasa melatih kita untuk menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa kemudian tidak mampu menahan lidahnya untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, untuk mengucapkan ghibah atau menceritakan keburukan orang, apalagi untuk menyampaikan fitnah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya. Maka dengan puasa, lisan ini bisa dikendalikan. Tentu yang dikendalikan bukan hanya lisan, karena hukum untuk berucap sama dengan hukum menulis. Artinya, di saat ini kita juga dilarang untuk men-share tulisan-tulisan yang mengandung konten-konten yang tidak dibenarkan oleh agama, untuk menyebarkan berita-berita bohong, dan untuk menceritakan keburukan orang di sosial media. Kemudian yang ketiga, puasa melatih kita untuk menahan amarah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau pernah menjelaskan, jika ada orang yang menantangmu untuk berkelahi, sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa, maka katakan, aku sedang berpuasa. Artinya puasa dilaksanakan agar kita mampu menahan amarah. Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau pernah menjelaskan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengangkat beban yang sangat berat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian yang keempat, puasa melatih kita untuk mengendalikan syahwat. Di bulan Ramadan, di siang harinya, mulai dari saat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, orang-orang yang sedang berpuasa diharamkan untuk menyentuh pasangannya. Seorang suami diharamkan untuk menyentuh istrinya. Karena jika dia menyentuh istrinya atau berhubungan di siang hari, maka puasanya batal dan wajib untuk membayar denda. Dendanya adalah membebaskan seorang budak. Jika tidak ada budak dan hari ini tidak ada budak, maka wajib mengqadha, mengganti puasanya 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada jeda. Jika tidak sanggup, maka wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Beratnya
hukuman atau kafarat bagi orang-orang yang berhubungan di siang hari, padahal itu adalah pasangan suami istri yang sah, menunjukkan begitu besarnya dosa orang-orang yang melampiaskan syahwat di bulan Ramadan di siang hari terhadap pasangan yang sahnya. Jika terhadap pasangan yang sah saja Allah larang di bulan Ramadan, maka tentu di sini dilatih kita untuk mengendalikan syahwat agar kita tidak kemudian menyalurkan syahwat apalagi terhadap orang-orang yang tidak halal untuk disentuh. Artinya Ramadan melatih kita untuk tidak mengambil hak orang lain. Ramadan atau puasa melatih kita untuk tidak berbicara yang tidak benar. Dan yang ketiga, Ramadan melatih kita untuk mengendalikan amarah. Dan yang keempat, puasa atau Ramadan melatih kita untuk mengendalikan syahwat. Dari semua hal ini bisa kita simpulkan, puasa membuat zahir kita bersih dan membuat batin kita bersih. Jika zahir bersih dan batin bersih, maka insya Allah kita akan terbebas dari dosa dan kita akan terangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dengan takwa itu kemudian Allah akan memasukkan orang tersebut di akhirat nanti ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hikmah pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua ini dan kemudian kita menjalankannya dengan setulus hati dengan harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar dengan puasa yang kita lakukan ini dosa-dosa kita terampuni dan pahala kita raih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.